Indonesia, sebuah negara kepulauan yang terletak di antara Samudra Hindia dan Pasifik, memiliki posisi geografis yang sangat strategis. Selat Malaka, jalur laut tersibuk kedua di dunia, menjadi urat nadi perdagangan global dan dilewati oleh lebih dari 100.000 kapal setiap tahunnya. Posisi ini menjadikan Indonesia bukan hanya pusat lalu lintas laut, tapi juga sebagai pengontrol alur energi dan logistik dunia. Negara-negara besar seperti China, Amerika, dan Jepang menggantungkan rantai pasok mereka melalui jalur ini. Tak hanya dari sisi perdagangan, Indonesia juga menjadi penghubung antara dua kekuatan ekonomi raksasa, India dan Tiongkok. Ini menjadikan wilayah Indonesia sangat penting dalam skema geopolitik Indo-Pasifik. Banyak kebijakan luar negeri negara-negara maju yang berusaha menguatkan posisi mereka di Indonesia demi memastikan akses mereka terhadap jalur ini tetap terbuka. Contoh konkretnya adalah strategi Belt and Road Initiative BRI China dan Indo-Pacific Strategy Amerika Serikat. Dalam laporan World Bank dan International Maritime Organization, lebih dari 50% volume perdagangan dunia melewati perairan Indonesia. Maka siapa yang mampu mengamankan Indonesia sejatinya bisa mempengaruhi kestabilan logistik dan ekonomi global. Inilah salah satu sebab utama mengapa banyak negara bersaing memperebutkan pengaruh di wilayah ini. Namun, posisi strategis ini tak hanya membawa berkah, ia juga menjadi beban geopolitik. Indonesia berada di posisi rawan karena potensi konflik atau tarik-menarik kepentingan antar negara besar. Ketegangan di Laut Cina Selatan misalnya seringkali menjalar hingga wilayah perairan Indonesia dan menempatkan negara ini dalam dilema diplomatik. Oleh karena itu, memahami peta kekuatan dan niat negara lain terhadap Indonesia menjadi kunci dalam menjaga kedaulatan dan kemerdekaan sejati bangsa ini di tengah gempuran global. Tak bisa dimungkiri bahwa Indonesia adalah surga sumber daya alam dunia, mulai dari hasil tambang seperti nikel, emas, timah, dan batu bara, hingga kekayaan laut dan hutan tropis yang luas. Indonesia disebut sebagai toko serba ada bagi industri global. Menurut data US Geological Survey, cadangan nikel Indonesia menempati peringkat pertama dunia, menjadi komponen vital dalam industri baterai kendaraan listrik. Dalam laporan McKinsey 2023, Indonesia diprediksi menjadi pemain kunci dalam rantai pasok global untuk kendaraan listrik karena cadangan nikel dan kobalt yang besar. Tesla, BYD, hingga produsen baterai Korea Selatan berebut investasi di wilayah Sulawesi dan Maluku. Hal ini mengundang minat besar dari negara-negara maju untuk menanamkan pengaruhnya tidak hanya lewat investasi, tapi juga lewat perjanjian perdagangan yang menguntungkan mereka. Namun, banyak kasus menunjukkan bahwa alih-alih membawa kemakmuran, eksploitasi sumber daya oleh perusahaan multinasional justru memperbesar ketimpangan, konflik agraria, kerusakan lingkungan, dan penggusuran masyarakat adat menjadi cerita berulang. Di balik semua ini, negara-negara asing seringkali menggunakan dalih kerja sama ekonomi untuk mendapatkan kendali atas sumber daya vital Indonesia. Lebih dari itu, ketergantungan pada teknologi asing dalam pengolahan SDA membuat posisi tawar Indonesia lemah. Kita menjual bahan mentah, membeli kembali dalam bentuk produk dengan harga berkali-kali lipat. Ini bukan hanya masalah ekonomi, tapi juga strategi kolonial gaya baru. Jika Indonesia tidak segera membangun industri hilir dan memperkuat regulasi pengelolaan sumber daya, maka kita hanya akan menjadi penonton dari pesta kekayaan sendiri. Sudah saatnya Indonesia tidak hanya menjual tanah, tapi juga mengolah dan memimpin perdagangannya. Dengan lebih dari 280 juta jiwa, Indonesia adalah pasar konsumen terbesar di Asia Tenggara. Populasi muda yang dominan menjadikan negeri ini sangat menarik bagi perusahaan teknologi, e-commerce, dan industri hiburan global. Raksasa-raksasa seperti Google, Meta, dan TikTok berlomba menanamkan modal dan membuka pusat operasional di Indonesia. Data dari We Are Social 2024 menunjukkan bahwa pengguna aktif media sosial di Indonesia mencapai lebih dari 180 juta dengan pertumbuhan tahunan yang tinggi. Ini menjadikan Indonesia sebagai tambang emas data dan konsumen digital. Tak heran jika berbagai aplikasi internasional menyesuaikan fitur mereka untuk memenuhi karakteristik pengguna Indonesia. Namun, kekuatan ini menjadi titik lemah saat data rakyat Indonesia dikelola, disimpan, bahkan
akan dijual oleh pihak asing. Data kita dimanfaatkan untuk algoritma iklan, kampanye politik, dan bahkan analisis perilaku sosial yang bisa dimonetisasi miliaran dolar. Semua itu terjadi tanpa kendali penuh dari pemerintah atau perlindungan terhadap hak digital warga negara. Lebih dari itu, jika dikaitkan dengan geopolitik, data populasi dapat menjadi alat soft power. Negara yang menguasai data masyarakat suatu bangsa bisa memengaruhi perilaku konsumsi, opini publik, hingga arah politik nasional. Inilah bentuk penjajahan era digital yang belum banyak disadari. Sebagai negara besar, Indonesia harus segera menetapkan aturan main yang ketat dalam hal perlindungan data, memperkuat kedaulatan digital, dan mengembangkan pusat data nasional yang terdesentralisasi. Salah satu strategi negara asing untuk menancapkan pengaruhnya di Indonesia adalah lewat skema pembangunan infrastruktur. Jalan tol, pelabuhan, kereta cepat, dan pembangkit listrik menjadi simbol kemajuan, namun juga ladang perebutan kontrak dan pengaruh. Banyak proyek besar yang dibiayai oleh pinjaman luar negeri dengan bunga, syarat politik, atau teknologi tertentu. China melalui Belt and Road Initiative (BRI) misalnya menawarkan dana besar untuk proyek-proyek strategis, namun seringkali menimbulkan kekhawatiran soal jebakan utang (debt trap). Dalam studi air data dari William and Mary University, beberapa proyek BRI di Asia dan Afrika menunjukkan tren dominasi politik dan kontrol jangka panjang setelah negara peminjam gagal membayar utang. Di sisi lain, negara-negara barat juga berlomba menawarkan bantuan pembangunan, namun dengan syarat transparansi, keterlibatan lembaga internasional, atau preferensi kontraktor dari negara asalnya. Indonesia berada di tengah pusaran kepentingan ini, di mana setiap keputusan ekonomi juga berarti langkah diplomatik. Proyek-proyek strategis seperti kereta cepat Jakarta-Bandung, pembangunan ibu kota Nusantara, hingga digitalisasi logistik pelabuhan menjadi medan perebutan investor. Jika Indonesia tidak cermat, kita bisa terjebak dalam ketergantungan ekonomi jangka panjang yang menyulitkan pengambilan keputusan mandiri. Disinilah pentingnya diplomasi ekonomi cerdas. Kita harus mampu memilih mitra strategis dengan perhitungan jangka panjang, tidak hanya berdasarkan dana tercepat, tapi juga dampak terhadap kedaulatan nasional. Selain infrastruktur dan sumber daya, pengaruh negara asing juga disalurkan lewat media dan narasi. Kita hidup di era di mana perang tidak hanya lewat senjata, tapi juga lewat berita, algoritma, dan opini publik. Media asing banyak yang membentuk opini tentang Indonesia, baik melalui narasi kemiskinan, korupsi, atau instabilitas, maupun narasi investasi dan potensi. Banyak platform media besar yang dibiayai oleh negara asing memiliki afiliasi dengan lembaga think tank atau bekerja sama dengan korporasi global. Dalam laporan Freedom House 2023, Indonesia disebut rentan terhadap disinformasi dan propaganda digital dari luar. Ini menjadi tantangan besar dalam menjaga independensi informasi. Platform seperti Facebook, YouTube, TikTok, dan Twitter menjadi alat distribusi informasi massal yang dikendalikan oleh algoritma dan kebijakan perusahaan asing. Ini artinya siapa yang mengendalikan platform bisa mengendalikan opini. Bahkan dalam beberapa momen politik muncul dugaan intervensi algoritma terhadap opini masyarakat. Lebih jauh, narasi-narasi yang dibentuk tentang Indonesia di luar negeri dapat memengaruhi investasi, pariwisata, bahkan diplomasi. Jika kita tidak memiliki media nasional yang kuat, independen, dan berpihak pada rakyat, maka narasi Indonesia akan terus dikendalikan dari luar. Saatnya membangun media digital nasional yang bukan hanya kompetitif secara teknologi, tapi juga memiliki keberpihakan terhadap kedaulatan bangsa. Perang modern bukan hanya di medan perang, tapi juga di layar gawai dan ruang opini.